Melihat paduka raja menatap sambil memegang dagu Yonjiang, membuat Selir Kang terbakar cemburu. Dengan sigap, dia menarik tangan raja dan menyarankan raja untuk cepat masuk kamar karena udara sudah semakin dingin di luar sana. Raja pun beranjak mengikuti saran Selir Kang, namun Yonjiang berteriak memanggilnya. Dia bertanya akan dibawa kemana setelah ini. Raja pun menjawab, dia sudah mempersiapkan tempat tinggal istimewa untuknya. Mendengar itu, Selir Kang makin kepanasan. Di dalam kamarnya, Raja terlihat sedang dalam proses penyembuhan atas luka panah yang mengenainya saat di tebing waktu itu. Tabib berkata, Raja beruntung karena segera mendapatkan pertolongan. Pertama, yaitu penghentian pendarahan dan olesan. Salep yang tak dikenal tabib. Karena itu salep di zaman modern dari Yonjiang, jika terlambat sedikit saja, bisa jadi nyawa raja tak terselamatkan. Setelah menyuruh tabib dan yang lainnya pergi dari ruangan itu, Selir Kang bertanya, siapa yang telah menghentikan pendarahan raja? Dan raja pun menjawab, si Guinyo itulah yang melakukannya. Selir Kang pun kaget dan kembali bertanya, apakah karena itu raja membawanya ke istana? Raja menjawab, itu juga bagian dari alasannya, dan dia menambahkan bahwa gak ada orang yang menginginkan untuk membunuhnya melebihi keinginannya. Selir Kang berkata, baru kali ini dia melihat raja sesenang itu terpancar di raut wajah raja. Raja menggoda Selir Kang dengan mengatakan, apakah dia merasa terusik karenanya? Selir Kang menyeringai dan melanjutkan pertanyaannya, yaitu tentang raja yang tadi sempat bilang sudah menyiapkan tempat tinggal istimewa untuk Yonjiang. Apakah itu Biolgung? Biolgung adalah tempat tinggal khusus calon istri atau selir raja. Raja pun terlihat geli mendengarnya dan kembali menggoda Selir Kang dengan mengatakan, apakah dia sedang cemburu? Selir Kang mendesak raja menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun raja cukup mengatakan, untuk tenang saja, karena tempat tinggal yang dimaksud raja jauh lebih istimewa daripada Biolgung. Selir Kang makin penasaran dibuatnya. Tempat tinggal apa yang lebih istimewa dibandingkan Biolgung untuk seorang wanita pada zaman itu? Dan yang terjadi adalah tempat tinggal istimewa yang dimaksud raja tadi ternyata sebuah penjara sempit beralaskan jerami. Di sisi lain, Selir Kang yang mengetahui bahwa Yonjiang ternyata ditempatkan di penjara, merasa ada yang janggal dengan semua kejadian ini. Dia menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki siapa Yonjiang sedetailnya. Kenapa raja menyebutnya Guinyo? Dia nggak percaya kalau Yonjiang muncul begitu saja dari langit. Selir Kang tetap mengira bahwa raja menyukai Yonjiang. Pengual Selir Kang mengusulkan, kenapa tidak bertanya dulu pada sekretaris kerajaan? Lalu Selir Kang mengutusnya untuk mengundang sekretaris kerajaan itu untuk segera datang menemui Selir Kang. Dan hal tambahan lain yang harus dia lakukan adalah menyelidiki siapa pelaku percobaan pembunuhan raja atau si pemanah raja, dengan memberikan potongan anak panah yang menancap di tubuh raja waktu itu untuk dikirim ke Pangeran Agung Jesan. Sementara itu, di dapur istana tengah hangat perbincangan tentang raja yang berhasil menangkap dan membawa Guinyo ke istana. Dan juga setelah sepeninggal kepala koki istana beberapa waktu yang lalu, mereka mulai menerka-nerka tentang siapa yang akan menggantikan dan diangkat sebagai kepala koki istana selanjutnya. Tak hanya di kalangan dapur istana, Ibu Suri pun telah mendengar kabar bahwa raja membawa Guinyo ke istana dan menghukum Gubernur Gyeonggi Honggyeongdal atas dalih pengkhianatan. Dan mereka mengira karena Selir Kang dibandingkan dengan Yang Guifei, Ratu Kaisar Xuanzong dinasti Tang oleh Gubernur Hong, bisa jadi menjadi salah satu yang menyulut hukuman yang diterimanya itu. Di sisi lain, kepala sekretaris kerajaan telah tiba untuk menghadap Selir Kang. Selir Kang mempertanyakan Guinyo yang dibawa raja dan menyalahkannya karena gagal membawa Mihyang cucu Gubernur Hong untuk Chehong. Tentang Guinyo, menurut kepala sekretaris kerajaan, adalah sepenuhnya keinginan dari raja. Dia nggak tahu menau tentang latar belakang di balik itu semua. Namun yang dia tahu, gadis itu merupakan koki yang hebat. Dan karena hanya seorang koki, dia merasa ini nggak pantas menyita perhatian Selir Kang. Lalu, Selir Kang juga mempertanyakan kenapa hanya sekedar perhiasan sitaan yang dia dapatkan dalam operasi Chehong
kali ini. Dan sepertinya itu menjadi satu hal yang membuatnya merasa kesal akan perlakuan Selir Kang kepadanya. Selama bertahun-tahun ini sebagai pejabat kerajaan tingkat 3, Im Song Ge seolah nggak punya harga diri. Dan Selir Kang seperti menyalahgunakan kuasanya dengan menjadikan mereka layaknya pelayan pribadinya. Setelah keluar dari ruangan Selir Kang, dia berbincang dengan ayahnya tentang kekesalannya itu. Sepertinya Im Song Ge punya rencana khusus untuk mendukung Yun Jiang lebih dekat dengan raja. Walaupun ayahnya bilang nggak ada masalah, walaupun dia menjadi pelayan 1000 tahun pun, dengan kehidupan mewah di kerajaan saat ini, sudah membuatnya cukup senang. Dia pun memperingatkan sang anak untuk tetap berhati-hati dengan segala tindakannya. Song Yi pun sudah menyiapkan beberapa taman bermain untuk raja, yang nantinya bisa kita lihat hati raja akan condong kepada siapa. Hingga suatu malam, terlihat ada seseorang misterius bertopeng menghampiri Yun Jiang dan Gilgem di penjara. Gak hanya itu, orang misterius itu pun membebaskannya dan meminta mereka mengikutinya. Panglima memerintahkan pengawal kerajaan untuk segera memeriksa istana karena Jiang dan Gilgem kabur dari tahanannya. Tak menunggu lama, kabar itu pun langsung sampai ke telinga Selir Kang. Namun bukannya dibawa kabur keluar istana, Yun Jiang dan Gilgem dibawa di sebuah tempat yang seperti telah dipersiapkan sebelumnya, seperti tempat pertunjukan atau semacamnya. Begitu mereka masuk, pertunjukan pun dimulai. Mereka pun bingung yang mana orang yang membawa mereka tadi, karena semuanya memakai topeng yang sama. Dan setelah dibuka, salah satu penari bertopeng itu ternyata adalah Raja Yi Heon. Mereka pun terlihat sangat terkejut melihatnya. Yon pun bertanya kepada raja, siapa orang yang tadi membawanya kabur? Dia adalah Gong Gil, si pelawak penghibur kerajaan. Setelah topengnya terbuka, Gilgem malah terkesima akan ketampanan Gong Gil sampai hampir pingsan. Setelah tugasnya selesai, raja membolehkannya untuk pergi, dan tentu saja dengan membawa imbalannya. Setelah keluar istana, Gong Gil yang hendak membuka kantong imbalannya menemukan secarik kertas dengan tulisan raja yang meminta tolong kepadanya untuk menyelidiki diam-diam siapa dalang di balik percobaan pembunuhan dari orang yang memanahnya. Kembali ke arena pertunjukan tadi, terlihat raja sedang mempersiapkan besi panas dan dia menunjuk Gilgem untuk yang pertama. Gilgem pun diikat di sebuah kursi. Yun Jiang lantas berlutut dan memohon ampun pada sang raja dan berjanji untuk tidak akan kabur lagi. Mendengar janji itu, raja lalu mengutus pengawal untuk melepaskan Gilgem. Setelah kejadian yang mendebarkan itu, Yon menawarkan diri untuk dimasukkan lagi ke penjara. Tapi raja bilang dia sedang lapar dan memerintahkan Yeon menyiapkan makanan untuknya. Yun Jiang bersedia menyiapkan makanan untuk sang raja dan dia meminta satu permintaan, yaitu untuk membiarkan Gilgem menjadi asisten koki untuknya. Yun bertanya, raja lagi ingin makanan seperti apa? Raja lalu menjawab, dia ingin masakan bertemakan mereka yang ingin hidup akan mati dan yang ingin mati akan hidup. Sungguh tema yang terlihat aneh bagi Yonggyang tentunya. Mereka pun segera diantar Kasim masuk ke dapur istana. Para koki di sana tentu saja sinis dan meremehkan kemampuan mereka karena mereka seorang wanita. Lalu setelah melihat bahan-bahan, Yon masih belum tahu dia akan memasak apa. Namun ketika Gilgem mengendus bau daging, dan ternyata itu adalah daging rusa, Yun Jiang langsung menyeringai senang, menyelimuti rona wajahnya. Karena membuat steak rusa adalah salah satu keahliannya. Mereka pun segera beraksi dan mengerahkan segala kemampuannya untuk membuat hidangan bagi sang raja. Tentu saja hidangan yang akan mempertaruhkan nyawa mereka nantinya. Makanan raja telah siap dan Yun Jiang pun ikut menghadap untuk merepresentasikan hasil masakannya kepada sang raja. Raja pun memerintahkan Yon untuk menjelaskan eoseonnya. Eoseon adalah istilah yang digunakan waktu itu yang artinya hidangan untuk raja. Kemudian
Raja mulai menyantap satu persatu sajiannya, dan semuanya membuat raja terperangah dan terpukau, seolah melambangkan bahwa raja sebagai penggemar cita rasa makanan pun baru kali itu merasakan makanan dengan rasa yang seperti itu. Pertanyaan yang masih belum terjawabkan kembali dipertanyakan raja kepada Yan Giang malam itu, yaitu dari mana dia berasal. Yon tentu saja mengulangi jawaban yang sama. Dia datang dari masa depan. Raja pun kembali berkata bahwa Yon Jiang ternyata masih belum waras. Untuk makanan utama kali ini, Raja meminta untuk Yon sendiri yang mencicipinya terlebih dahulu. Dan setelah Yon Jiang mencicipinya, entah kenapa Raja teringat sosok permaisuri Yon yang digulingkan ibu kandung Yeheon. Setelahnya, Yon kembali Terkejut karena dia menyuruhnya menyuapi raja, dan raja kembali teringat masa kecilnya. Sesaat kemudian Selir Kang datang. Kasim sudah memperingatkan Selir Kang bahwa raja sedang mencicipi masakan dari koki barunya. Selir Kang merasa terhina dan bersikeras untuk tetap mau masuk. Terdengar keributan, raja pun bersuara. Selir Kang menjawab dia hendak masuk dan memberikan lukisan berharga dari Ming. Tapi raja menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Sontak itu membuat Selir Kang sakit hati dan marah. Tanpa sepatah kata pun, Selir Kang berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Mendengar kejadian itu, Yon Jiang pun merasa tak enak hati dan memohon izin untuk pergi juga. Namun raja menariknya hingga terlihat sangat dekat dengan raja. Raja yang perlahan mendekat, kemudian berkata kepada Yan bahwa dirinya bukan wanita biasa. Dia memutuskan untuk memilihnya. Yon Jiang pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia memilihnya dan untuk apa? Setelah Yon Jiang keluar dari ruangan tersebut, dia masih berpikir keras apa maksud perkataan raja tadi. Secara tiba-tiba, Im Song-e muncul dari belakang. Yan yang terkejut pun mempertanyakan maksud kedatangannya. Song-e bilang dia meminta Yan untuk melaporkan apa yang dia ketahui tentang raja saat dia sedang bersamanya. Yon berpikir Seong Jae berusaha menjadikannya mata-mata pribadinya. Yon menolak halus dengan alasan dia takut. Namun Song Ye memperingatkan Yon dia akan membutuhkan sekutu karena dari kejadian tadi, baru pertama kalinya raja mengusir Selir Kang saat dia datang dalam jamuan makan raja. Maka dengan kejadian itu pastilah Selir Kang gak akan tinggal diam dan akan lebih mengawasinya. Bahkan mungkin akan berusaha membunuhnya. Yon berpikir apa yang dikatakan Seong Jae ada benarnya juga, karena dia juga menawarkan akan berusaha membantunya bertahan hidup di sana. Lalu Yon Jiang menawarkan satu syarat kepadanya, yaitu dia meminta Seong Jae menemukan kembali tasnya yang pada malam itu dibuang raja ke jurang. Di sisi lain, Selir Kang yang masih dalam suasana hati kacau dan marah besar, ingin segera melihat Yan pergi dari istana. Juwol, pengawal pribadi Selir Kang, menyarankan tugas ini untuk diserahkan kepada Koki Maeng. Sedangkan di dapur terlihat Koki Maeng yang penasaran akan rasa dari masakan Yon. Jiang pun mencoba mengais dari sisa hidangan raja dan mencicipinya. Dan gak disangka, Koki Maeng pun sangat kaget dan kagum dengan rasanya yang luar biasa, sampai mengeluarkan air mata tanpa disadarinya. Keesokan harinya, terlihat jelas pesan dan perintah. Selir Kang sudah sampai ke telinga para koki di dapur. Mereka berusaha sinis dan mengerjai Yon Jiang dan juga Gil Geum dengan tujuan agar mereka nggak betah dan segera keluar dari istana. Hari putusan pun tiba. Baru bersiap-siap, Raja sudah dikejutkan oleh Seong Jae yang datang dengan membawa surat pengajuan pengunduran diri dari beberapa menteri. Saat ditanya alasannya, Song Jae menjawab sebagian besar dari mereka menyampaikan penyesalan atas ketidakhadiran Raja dalam ritual penting Kusikri dan juga pengasingan Gubernur Gyeonggi Hong. Mereka menuntut kesetaraan keadilan
Jika Gubernur Hong diasingkan atas dasar pengkhianatan, maka mereka juga meminta agar Guinyo juga mendapatkan hukuman yang sama. Bahkan banyak di antara mereka meminta untuk dia segera dieksekusi. Kemudian, Raja menyuruh Kepala Qasim untuk membawa Yon Jiang juga dibawa ke aula kerajaan. Sesampainya di aula kerajaan, para menteri dan pejabat sudah mengungkapkan sudut pandang mereka. Dan kebanyakan dari mereka jelas menginginkan Yon Guyong dihukum mati. Raja pun bersiap memberi keputusannya dengan menghadirkan langsung Yon Giang dari dapur istana. Raja mengatakan bahwa semalam wanita ini menyajikan masakan yang aneh dan membingungkan inderanya. Lalu Raja menghunus sebilah pedang dan memutuskan untuk menunjuk Yan Jiang menjadi kepala koki istana. Keputusan yang pastinya membuat semua pejabat istana bingung dan bertanya-tanya. Seorang wanita yang mereka labeli sebagai pengkhianat dan pantas dihukum mati itu justru akan menjabat sebagai kepala koki istana. Bahkan pada masa itu belum pernah ada kepala koki kerajaan yang dijabat oleh seorang wanita. Topik ini pun menjadi viral di seluruh penjuru istana. Beberapa kubu ingin ini diketahui Ibu Suri agar bisa merubah keputusan raja. Di kubu lain, ada juga yang menginginkan ini menjadi titik di mana mereka akan menghabisi keluarga Ibu Suri Agung, Han. Apalagi dari pihak Selir Kang yang pastinya makin panas dan menjadi-jadi kebenciannya dengan Yongge Hong saat ini. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan dari sang raja, Selir Kang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia butuh bantuan dari orang yang lebih kuat dan bisa berpengaruh dalam keputusan raja, yaitu Ibu Suri. Selir Kang pun segera mengunjungi Ibu Suri. Dia ingin membahas tentang Guinyo yang diangkat raja menjadi kepala koki istana dan menceritakan kejadian raja di hari itu juga hampir terbunuh karena terkena anak panah dari seseorang misterius yang belum diketahui hingga sekarang. Ibu Suri kaget dan marah. Kenapa tidak ada seorang pun yang mengabarinya akan hal itu? Selir Kang menjawab bahwa raja memerintahkan untuk tidak menceritakannya. Ibu Suri juga sedikit terganggu dengan kabar munculnya Guinyo di istana. Namun beliau menyadari bahwa tidak bisa ikut campur urusan dapur istana. Kemudian dengan wajah liciknya, Selir Kang menyarankan untuk Ibu Suri menguji sendiri kemampuan dari Yon. Jika memang meyakinkan, itu akan bisa meredakan benturan dan keresahan para pejabat kerajaan. Dan jika tidak, mereka jadi punya alasan untuk menghukumnya. Malam harinya, Yon dan Gil Geum tak lagi tinggal di dalam penjara. Kini mereka memiliki kamar khusus, dan mereka terutama Gil Geum sangat mengagumi dan merasa sangat tersanjung ditempatkan di sana. Dan mereka tampak sangat bahagia dan mensyukurinya. Baru sejenak mereka bersukacita menikmati itu semua. Terdengar suara dari depan pintu yang memanggil nama Koki Yeon dan menyuruhnya keluar. Ternyata itu dari Kepala Qasim yang memberi seragam baru untuk kepala koki istana baru dan asistennya. Sebagian besar dari koki istana merasa tidak puas dengan keputusan raja yang menunjuk wanita sebagai kepala koki. Itu secara tidak langsung mereka akan otomatis menjadi bawahan dari Yon Jiang. Mereka berencana untuk membuat Yon gak betah dan dapur istana menjadi berantakan karena kepemimpinannya. Dengan begitu, Yon akan pergi dengan sukarela karenanya. Hari pertama mereka di dapur istana, dengan jabatan baru pun tiba. Gilgem masih mengkhawatirkan para koki istana yang kejam kepada mereka. Bagaimana mereka akan mengatasi hal itu? Suasana dapur terlihat sudah sibuk mempersiapkan siasat mereka. Ada tepung dicampur garam, ada pisau yang ditumpulkan, dan bahan-bahan yang disembunyikan. Namun tentu saja, Yon lebih cerdik. Dia mengatakan bahwa di hari pertamanya, dia pasti belum tahu apa-apa tentang dapur istana. Dan dia bilang sudah
meminta izin raja untuk hanya mengawasi pekerjaan mereka saja. Dengan begitu, raja tahu dia gak bertanggung jawab akan hasil masakan yang disajikan nantinya. Dan semua itu masih dalam tanggung jawab koki terdahulunya. Dan trik jitu itu pun berhasil. Mereka pun terlihat panik dan segera membereskan kekacauan yang mereka timbulkan sendiri itu sebelumnya. Tak lama kemudian, Dayang Kim diutus Ibu Suri untuk memberi kabar bahwa beliau ingin bertemu dengan Yon. Yon bingung dan bertanya-tanya, ada apa Ibu Suri ingin bertemu dengannya? Lalu Yon pun menghadap Ibu Suri. Ruangan terlihat wajah-wajah yang mencekam. Suasananya sangat menyesakkan. Ibu Suri tidak berbasa-basi. Dia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu ingin membuktikan sendiri kemampuannya. Kali ini taruhannya adalah tangan Yon. Ibu Suri akan mengujinya dengan mengadakan semacam kompetisi memasak dengan para koki senior kerajaan. Setelah mendengar itu semua, Yon melirik ke arah selir Kang. Dia menduga Kang Mokrulah dalang dari semua ini. Im Song Ye menghadap sang raja. Dia memberitahu raja bahwa Ibu Suri Agung memanggil koki Yon. Beliau ingin mencicipi masakan dari Yon. Song Ye melanjutkan bahwa Ibu Suri mengadakan kompetisi dengan para koki istana. Dan jika Yon kalah, maka dia meminta untuk tangannya dipotong. Raja yang tampak kaget pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Song Ye menjawab, selir Kang juga hadir di sana. Keesokan harinya, semua tampak sudah siap. Tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba raja pun datang ke sana. Semua orang tampak terkejut. Kemudian, Ibu Suri menjelaskan kalau dia akan mengadakan kompetisi dan mengajak raja untuk ikut menyaksikan bersama. Ibu Suri melanjutkan bahwa dia hanya butuh memenangkan kompetisi dan semua akan baik-baik saja. Ibu Suri mendengar kabar banyak para menteri yang kecewa dengan keputusan raja, sehingga jika Yon menang itu akan bisa meredakan keadaan. Raja bertanya balik, apakah koki lain juga akan kehilangan tangannya jika kalah? Ibu Suri menjawab, koki senior sudah diakui kerajaan akan kemampuan mereka. Jadi, itu adalah suatu hal yang berbeda. Kemudian raja berkata, di mana serunya? Dan seperti yang Ibu Suri katakan tadi, mereka cuma perlu menang dan sudah sepantasnya. Peraturannya dibuat adil. Raja lalu mengumumkan bahwa selain pemenang, koki lainnya akan kehilangan tangannya. Dan raja kemudian menyuruh pengawal untuk mengambil pemotong jeraminya. Dengan senyum bergairah, raja pun menginstruksikan untuk segera memulai kompetisi tersebut. Apakah Hyun Jeong mampu memenangkan kompetisi kali ini? Ataukah dia harus kehilangan tangannya? Kita lanjutkan ceritanya pada episode 4 ya guys. Bahagia selalu untuk kalian. Dan jangan lupa makan. Bye-bye.